dalam pandangan spiritual suci. Hal-hal yang dapat menumpulkan ketajaman mata hati, sehingga orang berpaling dari Yesus Kristus dan tidak percaya bahwa Dia adalah Allah, sehingga berpaling kepada ilah-ilah palsu, dan meliputi faktor internal dan eksternal, yang semuanya terkait dengan pemblokiran kemampuan rohani untuk melihat kebenaran. Berikut penjelasannya. 1. Faktor internal, kerusakan dalam diri manusia, watak yang dirusak oleh iblis. Menurut ajaran kekristenan, manusia telah dirusak oleh dosa dan pengaruh iblis, sehingga akal, hati nurani, dan wawasan menjadi tumpul dan lemah. Hal ini membuat manusia sulit menerima kebenaran tentang Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Bahkan ketika ada bukti yang jelas, orang itu sulit untuk percaya. Kesombongan dan kepentingan diri, sikap yang mementingkan diri sendiri, dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain, dapat menghalangi hubungan dengan Tuhan. Orang yang sombong cenderung tidak mau tunduk pada kehendak Allah, dan lebih suka mengikuti keinginan sendiri. Cinta akan dunia dan nafsu, ketika hati manusia terlalu terfokus pada hal-hal duniawi, seperti harta benda, kesenangan, dan ketenaran, ia akan kehilangan ketajaman untuk melihat nilai-nilai spiritual dan kehadiran Allah. Kekhawatiran dan ketakutan, rasa takut akan perubahan, penilaian orang lain, atau penderitaan dapat membuat orang menghindari kebenaran dan memilih untuk tetap dalam keadaan yang dikenalinya. 2. Faktor eksternal, pengaruh lingkungan dan budaya, pengaruh negatif dari orang lain, bergaul dengan orang yang tidak percaya atau memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran kekristenan dapat mempengaruhi pandangan dan keyakinan seseorang. Orang tersebut mungkin tergoda untuk mengikuti kebiasaan dan pikiran orang di sekitarnya, bahkan jika itu bertentangan dengan kebenaran yang mereka ketahui. Budaya dan tradisi yang bertentangan. Beberapa budaya dan tradisi memiliki keyakinan dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Hal ini dapat membuat orang sulit memahami dan menerima kebenaran tentang Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Penolakan terhadap ajaran kekristenan oleh masyarakat di beberapa tempat. Kekristenan mungkin tidak diterima atau bahkan dicegah. Hal ini dapat membuat orang takut untuk mengakui keyakinan mereka atau mencari tahu lebih lanjut tentang Yesus. Pengaruh media dan informasi yang salah. Media massa dan sumber informasi lainnya dapat menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kekristenan dan Yesus Kristus. Hal ini dapat membingungkan orang dan membuat mereka sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan. 3. Faktor teologis, kesalahpahaman dan perselisihan doktrinal. Kesalahpahaman tentang ajaran kekristenan. Beberapa orang mungkin memiliki kesalahpahaman tentang ajaran kekristenan, seperti mengira kalau bahwa agama itu hanya tentang peraturan dan larangan, bukan tentang kasih dan penyelamatan. Hal ini dapat membuat mereka tidak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Yesus. Perselisihan doktrinal di dalam gereja. Perselisihan di antara umat Kristen tentang doktrin dan praktek keagamaan dapat membuat orang bingung dan kehilangan keyakinan. Orang tersebut mungkin merasa tidak nyaman atau tidak diterima di dalam gereja, sehingga mereka memilih untuk berpaling. Penolakan terhadap inkarnasi Yesus. Beberapa orang mungkin tidak dapat memahami atau menerima ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Hal ini dapat menjadi penghalang besar dalam mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Perlu diingat bahwa meskipun ada banyak faktor yang dapat menumpulkan ketajaman mata hati, Allah adalah yang berkuasa untuk membuka hati dan mata manusia agar melihat kebenaran. Melalui doa, pembacaan firman Allah, dan karya Roh Kudus.
orang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus Kristus dan mempersatukan diri dengannya.